mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam program Ini Manaku bersama saya Pastor Philip Jono. Sebuah program renungan singkat yang saya percaya akan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang mengucap syukur. Yuk, mari kita buka dulu dalam Alkitab kita dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berkata, sama-sama kita bacakan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karenanya yuk mari kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi siapa? Bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Perkara mengucap syukur adalah perkara susah-susah gampang. Betul Bapak Ibu? Setuju? Sebenarnya gampang jika kita sedang menerima berkat yang kita nantikan. Akan menjadi susah jika berkat yang kita nanti-nantikan tidak kunjung-kunjung datang. Atau mungkin sudah datang, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Sebenarnya mengucap syukur akan menjadi mudah jika kita memiliki mindset yang benar tentang mengucap syukur. Dan kita menggunakan barometer yang benar dalam kita mengucap syukur. Mengucap syukur akan susah jika kita menggunakan barometer yang salah. Apa itu barometer yang salah? Yaitu jika segala sesuatu, jika ucapan syukur kita, setiap berkat yang kita peroleh, semuanya diukur dan dinilai berdasarkan uang. Jika berkat yang kita terima mungkin nilainya lebih kecil dari berkat yang diterima teman kita, lalu membuat kita menjadi tidak bisa bersyukur. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Padahal di mata Tuhan, berkat Tuhan itu sudah berkat yang pas bagi kita. Atau bahkan kita tidak bisa bersyukur sama sekali karena kita tidak punya apa yang dimiliki orang lain. Kita membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain punya. Padahal sadarkah kita bahwa orang itu pun pasti ada yang kita punya dan dia juga tidak punya. Disitulah keadilan Tuhan. Jadi mari, ayo Bapak Ibu, Saudara semua, bersyukurlah atas apa yang kita miliki saat ini. Bukan apa yang tidak kita miliki. Bukan apa yang dimiliki orang lain. Bukan pada apa yang sedang kita nanti-nantikan. Tidak, tapi bersyukurlah atas apa yang kita miliki saat ini. Pepatah berkata, mengharapkan burung di udara, punai di tangan dilepaskan. Kenapa? Mungkin karena dia melihat berkat di sana lebih besar. Temannya dapat begini, dapat begitu. Kita sedangkan cuma dapat sekecil ini.
Lalu kita menjadi bersungut-sungut, kita tidak bersyukur. Lalu kita mulai melepaskan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kita. Kita tidak sadari berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Padahal kalau kita bandingkan dengan orang lain, orang itu mungkin bisa berkata, kita sungguh beruntung. Mari saya undang kita baca kembali ayat yang tadi kita sudah baca dalam 1 Tesalonika 5. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawahi segala hal. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu positif maupun negatif, baik itu plus atau min, baik itu berkat atau sepertinya itu kerugian buat kita. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ayat ini ditutup dengan kalimat dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab The Message menjelaskan dengan kalimat God wants you who belong to Christ Jesus to live. Artinya Tuhan mengingatkan bahwa kita ini milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, maka kita harus melakukan apa yang mau Dia kehendaki. Apa sih yang menjadi kehendak Dia untuk kita lakukan? Yaitu bersyukur, mengucap syukur, bersyukur, mengucap syukur. Sebenarnya kenapa sih Tuhan menyuruh kita untuk bersyukur, Bapak Ibu? Karena ada mujizat dalam kita bersyukur. Ya, itu betul. Ingat, Alkitab mencatat dua kisah. Yang pertama mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Kisah yang kedua, mujizat 7 roti dan beberapa ekor ikan memberi makan 4.000 orang. Baca dengan cermat Alkitab kita, Bapak Ibu. Dari mana mujizat ini dimulai? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mujizat itu dimulai ketika Yesus mengucap syukur atas apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Ketika Yesus melihat hanya ada 5 roti dan 2 ikan, Dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus melihat ada 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil, Yesus pun mengucap syukur atas hal itu. Dan itu membuat mujizat terjadi. Ini remanya Bapak Ibu. Bersyukur itu membuka jalan bagi mujizat kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Yuk mari kita nyanyikan sekali lagi. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ya, ada mujizat dalam ucapan syukur kita Bapak Ibu. Ada mujizat dalam bersyukur. Ketika kita bersyukur, itu membuka pintu mujizat bagi kita. Sekalipun kelihatannya mustahil, tapi ketika kita bersyukur dan bersyukur, something big, something miracle akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Biarlah mulai hari ini kita menjadi lebih mudah untuk bersyukur. Karena itu yang diminta Tuhan bagi kita. Dan ketika kita bersyukur dengan mindset yang benar, bersyukur dengan barometer yang benar, tidak lagi menilai atas berkat yang kita terima dengan berkat orang lain yang terima. Semuanya kita bandingkan, semua nilai-nilainya kita bandingkan. Perbandingkan itu hanya berdasarkan nilai. Kita bersyukur dengan barometer yang benar.
Dan juga kita bersyukur atas apa yang ada. Bukan kita bersyukur atas apa yang orang lain punya, tapi bersyukurlah atas apa yang ada, sudah ada dalam diri kita. Dan kalau kita bersyukur seperti itu akan membuka pintu mujizat bagi kita lebih lagi. Sampai bertemu di topik yang lain Bapak Ibu. Dalam program yang sama, program Ini Manaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.